Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Cassandra. Di video kali ini saya akan ke bengkel. Ada sedikit kendala di kijang ini. Ininya udah mulai bengkak. Nih, takutnya nanti bocor. Kalau bocor langsung overheat ini mobil. Sekarang saya akan ke bengkel. Tahun 2024 masih make mobil tua. Itu memang saya tidak selalu memakai itu, kadang-kadang saya juga ganti sekali, saya kombinasikan dengan ini karena kalau memakai ini ya kita tidak segercep pada saat pakai mobil yang tahun muda. Tutup dulu. Ada kucing yang di kolong. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia belum power steering ya, jadi masih power nasi steering, makanya dia untuk awal-awal itu dia agak sedikit berat. Banyak yang bilang kalau jangan deh miara mobil tua, nanti lu dibudakin. Ya kenyataannya memang iya sih. Kadang-kadang ada aja yang rusak. Pas mau make tahu-tahu remnya bocor. Mau make tahu-tahu nggak bisa nyala. Ya gitulah suka-dukanya mobil tua. Tapi yang saya rasain selama ini ya, biaya perbaikannya itu memang nggak ada yang mahal-mahal ya, alhamdulillah ya. Cuman kadang-kadang kita itu ya cukup memakan waktu. Misalkan kita mau buru-buru ya, kalau memang di pas rusaknya, yuk kita harus bengkel dulu. Ini udah 3 minggu ya udah saya nyalain, tapi memang ya akinya masih bagus, pengecasan masih bagus, terus kabel-kabelnya nggak ada yang dia nyuri-nyuri api gitu ya, jadi akinya nggak bakal tekor. Kalau untuk kijang ini memang lebih banyak saya gunain daripada mobil yang Datsun itu ya, karena nyetirnya walaupun mobil tua tapi cukup asik gitu, unik. Jadi kita berkendara itu kayak ada rasa-rasa jiwa-jiwa lamanya itu. Yang selama ini saya rasakan dengan mobil ini ya, kijang itu kan mobil angkut, jadi muat banyak pun enteng aja kerja. Cuman kelemahannya ya kalau dihitung dengan mobil-mobil sekarang ya konsumsi BBM-nya emang beda jauh. Kalau kijang ini memang ya dibilang boros, ya boros. Dibilang irit juga bisa. Gimana ya itu maksudnya? Karena ini mobil masih menggunakan sistemnya karburator. Jadi kontrol BBM-nya itu ya mengandalkan kondisi dari karburator itu sendiri ya, maksudnya mesinnya sekalian. Terus sisanya emang dari kaki. Kalau kita bisa ngakalin itu semua ya, kita masih bisa dapat 9 bahkan sampai 10
km per liter pertalite-nya itu ya. Tapi kalau kaki kita ya memang nggak mikir nginjek gasnya ini, apalagi posisi nanjak-nanjak terus ada muatan minimal agak 4, ya itu terasa borosnya. Karena saya tinggal di daerah yang juga banyak daerah-daerah perbukitan ya, kalau Kelo 44. Waktu itu saya pakai ke Bukit Tinggi ya memang dari daerah saya ke Bukit Tinggi itu sekitar 60 kiloan. Bensinnya habis 200.000. Ya kalau kita pakai sekelas Avanza ya paling 120 ribuan. Jadi memang terasa borosnya. Ya, tapi yang menyenangkan dari mobil ini ya kalau dilihat sekarang harganya ya murah-murah. Kalau untuk mobil ini saya lihat kemarin di marketplace itu harganya 20 jutaan juga. Kalau teman-teman pengen mobil tapi maksudnya pengen mobil keluarga tapi ya budgetnya seadanya, ya beli Kijang ini ya boleh-boleh aja, worth it aja kok maksudnya. Karena memang nggak ada yang terlalu mahal di mobil ini. Sekarang kita akan perbaiki dulu yang rusak. Mana tahu mobil ini akan kita pakai untuk kemana-mana yang agak jauhan dikit, takutnya nanti bocor. Ya kalau bocor mungkin ya rusaknya akan lebih parah lagi ya. Ini bapak ini ahli Kijang, ahli mobil tua. Mobil muda pun bisa, tapi lebih ahli mobil tua kayaknya. Boleh na ba? Kadang ada ikon na nabi ke. Dari gasing ganggo gitu. Iko dulu lah balasan bang. Koko. Iya, itu kan ada balasan tuh. Apa deh bang? Berarti itu enggak masih aman dipakai itu bang nak? Itu bantu saya nak cak kalau fungsinya cak je memang. Ano ko sino ah. Takut yang malah tu ya kak. Terus steering dah. Pengalaman aja. Mati tagak di pas pendakian wak ke turun ke anu dari bandara ada ke bawah. Mati tagak aja ni ada kereta sah. Balangah balik berdua tu. Heeh. Dia ada baraso apa dia ambil tu. Tunggu dingin dia. Lain nak sampai dulu sampai kali. Dia tu baca. Cak. Tak buat. Iko beli yang sagadang apa lah keluar pak. Yang lama tu sagadang pinjai lah tembakan iya tu. Tapi lah. Iya. Aja kena itu bang. Tinggal lah kumuh. Oh lah kumuh ya bang. Ya kalau rancak pi pembakaran rancak. Oh. Kalau pindah ancak ada tu sembarang tu 2 minyak Nah, kan. Itu lah no. Wah anak manggas yo. Ya itu dalam-dalamnya gasnya dari itu bisa di setel minyak bang nak dapat ganti ya. Masih tabah aja baru bang.
Kontak bang. Kontak saja bang. Kontak saja bang. Berarti sekali saja bang ya. Mati lah bang. Dapat tab. Ah. Ya apa itulah tipis bang. Cuba je lihat bang. Anu dalam mana mu itu bang? Masih bisa tu bang nak. Iko bang. Ya. Bisa. Masih bisa bang. Bisa. Emang tak makan itu bantu ya? Iya. Oh, lah jadi ikut nak batang aja je kan. Kamu. Lama dia bang. Ah dia lah. Sama-sama. Tunggu tak pak. Ano na yan? Alun ya. Oh, gigya. Tanda pak tunggu cak. Ano na yan? Yo. Ya pak. Jadi udah selesai dari bengkel lah teman-teman. Ya inilah kelemahan mobil tua, gak ada AC-nya. Ya kalau panas kayak gini ya kita keringetan. Nah setelah di tune up seperti ini, mobil jadi enak lagi, enteng lagi. Ya ini akan balik lagi ke setelan awalnya dia. Misalkan BBM-nya itu bisa 1 liter itu bisa 10 kilo, ya balik lagi ke situ. Nah kalau kemarin untuk 150 km itu ya sekalian sama nanjak-nanjaknya ya, satu tangki itu habis. Padahal sebelum di setelan normalnya dia itu paling 250, ya maksimalnya 300 lah. Berarti biaya servisnya sama ganti olinya itu cuman sudah include sama ganti selang radiator tadi, biayanya cuman 325. Ya. Itu kelebihan Kijang atau mobil-mobil tua yang sekelas ini. Ya kalau mobil yang baru kita dapat semuanya, tapi ya sepadan lah. Ketika servis 2 juta, 3 juta. Belum lagi pajak ya gitu. Apalagi nanti kalau ada spare part yang rusak, yo cukup mahal. Kayak Datsun saya itu aja ganti busi 3 biji itu biayanya 600.000. Kalau Kijang udah ganti bla 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 cuman segitu. Ya, itu kelebihan Kijang. Banyak yang bilang bensin Kijang itu boros bahan bakar. Ya sebenarnya menurut saya tergantung apa yang kita dapatkan dari mobil itu sendiri ya. Kalau kita bandingkan dengan Agya, ya jelas beda jauh. Dibandingkan dengan LCGC ya beda jauh. Tapi apa yang kita dapatkan di LCGC yo, tenaganya kecil, kabinnya sempit, ya harganya ya
ya harga mobil baru lah. Tapi di Kijang ini harganya murah. Terus sekarang ya 20 jutaan lah harganya. Untuk pajaknya 400 ribuan. Ya kalau teman-teman berminat dengan mobil tua, ya terkhususnya Kijang ya. Kijang ini Kijang Super tahun 90. Kalau menurut saya oke-oke aja. Ya, mobil tua tuh memang seperti yang saya bilang dari awal tuh memang kadang-kadang ngebudakin kita gitu. Apa-apa rusak. Tapi yo memang kerusakannya itu ya ada mahal-mahal banget ya, cuman 30.000, 50.000, 100.000. Ya, intinya gini, kalau memang untuk kebutuhan sehari-hari, dalam artian ya kita nggak perlu lagi minjem ke atau rental ke orang lain, ya beli Kijang itu adalah salah satu hal yang termasuk saya harus kita lakuin ya. Anggaplah rental sekarang, rental 1 hari, anggap mobil Avanza yang tipe paling rendah itu 250.000. Oke, aman-aman aja di jalan. Nanti kalau ada apa-apa mobil orang kita ganti, ya resikonya best. Resikonya cukup besar ya. Kalau mobil Kijang ini, mobil kita, walaupun dengan segala kekurangannya dia kayak ya AC-nya sering rusak gitu. Tapi ini sekali dengan fan yang jet air ini ya 100.000. Masalah. Kalau untuk tenaga dari Kijang ini ya khasnya karburator, dia jenis 1500 cc. Tenaganya yang enggak ngejambak gitu, tapi ngisi gitu. Dia tuh perlahan, tenaga itu naik perlahan tapi ngisi. Enggak yang kayak mobil baru ya, diinjek itu langsung tancap gitu. Kalau ini dia, ini di gas itu dia ya perlahan tapi ngisi. Nah, gimana mobil Kijang ini di tahun 2024 ini ya teman-teman? Yang saya rasain kalau peruntukannya memang untuk kebutuhannya yang tidak setiap hari kita gunakan, maksudnya kalau kita ada acara keluarga atau apa segala macam, pengen jalan-jalan sama keluarga ya, tapi budget kita memang seadanya, ya Kijang ini adalah salah satu pilihan yang tepat menurut saya, karena dia bangkunya itu bisa dibilang 4 baris ya, karena yang paling belakangnya itu dia hadap-hadapan, jadi mungkin untuk 10 orang atau 12 orang masih bisa muat. Terus pajaknya juga murah, pajaknya ini 500.000, 400-an, nggak sampai 500.000. Terus apa lagi ya, kalau dibilang perawatannya yang memang mobil tua konvensional pada umumnya yang belum ada teknologi yang gitu-gitu ya, paling platina, karbu, apa ya, gitu-gitu aja, nggak ada yang harus kita cemasin ya terhadap mobil ini. Misalkan dia tenaganya udah kurang, setel lagi platinanya, pengapiannya nggak bagus, yuk platinanya lagi. Tapi ya kelemahannya ini
Kalau kita bikin AC-nya nggak awet. Memang karena dia udah partnya udah tua. Kecuali mungkin kita ganti total semuanya dan mungkin itu biayanya agak besar ya, mungkin agak 2 jutaan. Tapi menurut saya karena saya udah biasa dengan mobil ini ya, daripada kita minjem, mending kita beli Kijang aja. Kelihatannya udah mahal. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga videonya ada manfaat ya. Bagi teman-teman yang pengen punya mobil tapi budgetnya minim banget, untuk bagian keluarga, ya nggak ada salahnya kok memiliki Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.